我们开始上课。OK， ini 我们的第4见面是吗？ Ini pertemuan kita yang keempat. Oke, tadi udah lihat lagunya ya. Jadi Mulan. 你们看了吗？ Sudah nonton belum? Ini kayaknya udah banyak banget yang nonton ya. Jadi Mulan yang belum nonton nanti ditonton ya. Oke, ini Mulan kalau bahasa Mandarinnya tuh nama Mandarinnya tuh Hua Mulan. Nah, yang kemarin udah nonton itu kan di pedangnya Mulan itu ada huruf Mandarin tuh. Ada yang tahu nggak itu huruf Mandarinnya apa aja? Oke, kita lihat sebentar ya, ada huruf Mandarin apa aja sih di pedangnya Mulan. Nah, huruf Mandarin yang di pedang Mulan itu merefleksikan tentang filosofi Tiongkok kuno. Nah, jadi dia tuh ada Chung. Chung itu tuh artinya setia. Jadi kalau di filsafat kuno itu rakyat-rakyat atau jadi di apa sih? Kalau di zaman dulu itu jadi kita itu harus setia kepada keluarga kita, harus setia kepada negara kita. Itu di zaman dulu. Tapi sebenarnya di zaman sekarang juga kita kalau kerjain sesuatu juga kita harus setia sih untuk kerjain apapun yang kita kerjain sih. Nah, walaupun sebenarnya itu filsafat kuno, tapi sebenarnya filsafat itu banyak yang bisa kita pakai di zaman sekarang. Oke, yang nomor 2 ada kata yong. Yong itu berani. Kalau di zaman Tiongkok dulu, mereka itu tuh terdiri dari negara-negara kecil. Jadi tiap hari kerjanya adalah berperang. Jadi sangat penting banget kalau punya keberanian untuk berperang, karena itu hubungannya antara hidup dan matinya kamu dan negaramu. Nah, sebenarnya Yong ini juga kita bisa pakai juga sih filosofi ini di zaman kita sekarang. Misalnya kalian Yong itu kan keberanian ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang kalian belajar bahasa Mandarin, kalian tuh harus punya keberanian juga untuk bicara Mandarin, ngomong Mandarin. Kemarin Lause lihat di surveinya, itu banyak banget dari kalian yang ternyata mungkin sekitar 80-an% itu lingkungannya ada orang yang bisa Mandarin. Nah, jadi kalian harus mulai berani untuk latihan Mandarin sama orang-orang di sekitar kalian yang sudah bisa. Oke? Okay? Nah, ada kata apa lagi nih? Ada yang tahu nggak? Ada Yong, Chung, Yong. Kata berikutnya itu ada kata Chun. Chun itu artinya tuh kita harus benar-benar, harus apa adanya, harus jujur. Nah, kalau di zaman sekarang sih, ya kita juga kalau kerja, apa sih, kalau kita bicara, kalau kita melakukan sesuatu tuh harus benar-benar.
Kalau kita bicara juga jangan bohong-bohong gitu. Dan ini sebenarnya di pedangnya Mulan tuh ada 3 huruf. Tadi ada Chung, Dong, sama Chen. Yang terakhir ditambahkan sama Kaisar. Itu ada kata Xiao. Ada yang tahu nggak kata Xiao di sini artinya apa? Ya, benar. Ada yang tahu. Xiao itu berbakti. Jadi intinya kalau filsafat di Cina kuno itu adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, cara berbaktinya itu adalah melakukan hal yang bisa membanggakan keluarga. Di samping itu juga harus menjaga orang tua di masa tuanya. Ini mungkin agak berbeda dengan budaya di Barat ya, di mana kalau budaya Barat kan setelah anaknya 17 tahun udah bisa moving keluar dari rumah, hidup sendiri dan hidup mandiri gitu. Tapi kalau di budaya Tiongkok kuno, mereka tuh kayak lebih ke kekeluargaan. Jadi banyak yang uh, kalau anaknya belum menikah biasanya masih tinggal dengan orang tua, dan kalau orang tuanya sudah tua biasanya orang tua akan dirawat. Itu filsafat Cina kuno. Nah, kita tadi udah lihat ini. Nah, ini kan namanya Mulan. Hua Mulan itu nama Mulan. Nah, kalau misalnya diterbalikan jadi Mulan Hua, ada yang tahu nggak itu artinya apa? Kalau Hua itu bunga. Ada yang tahu nggak ini? Jadi kata Mulan, Hua Mulan, Hua di sini kan kalau di namanya Mulan itu Hua itu marganya, Mulan itu namanya. Nah, namanya si Mulan Hua. Oh, ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu nih. Bunga magnolia. Nah, di budaya Cina, bunga ini juga sangat berarti bagi budaya Cina. Di budaya Tiongkok ya, ini bunga ini juga apa sih punya meaning tersendiri buat mereka. Jadi bunga ini tuh melambangkan tentang aristokrasi atau apa sih kayak kebangsawanan. Kalau di zaman dulu yang boleh nanam bunga ini tuh hanya kaisar. Jadi karena bunga ini itu melambangkan panjang. Nah, panjang umur itu karena bunga yang ada di dunia. Jadi sebenarnya bunga magnolia ini dari zaman purba udah ada. Jadi dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu sudah ribuan tahun dia hidup di bumi ini. Makanya itu juga artinya dari bunga ini adalah panjang umur juga. Di samping itu adalah bunga itu diartikan juga kuat. Jadi itu bunga yang cukup punya arti di budaya Cina. Di budaya Tiongkok ya. Oke, ini sekilas aja nih tentang Mulan yang kalian baru nonton. Jadi sebenarnya kalau kita belajar bahasa, kita juga harus belajar budaya mereka sih. Karena waktu kita komunikasi sama orang, kita komunikasi dengan orang Tiongkok. Nah, biasanya kan nggak hanya komunikasi bahasa aja, tapi sebenarnya ada kayak budaya, ada mindsetnya dia, cara pandang dia yang apa sih terjadi saat kita komunikasi. Jadi kalau komunikasinya bisa lebih lancar itu biasanya juga harus paham budaya dari lawan bicara kita.
Oke, ini sekilas aja nih. Oke, kita balik ke pelajaran kita nada kedua. Masih ingat nggak nada kedua itu nadanya seperti apa? Kalau nada satu kan datar lurus. Nada kedua, ya naik. Naik ke atas, betul. Naik. Jadi kayak kalau misalnya kamu lagi marah, kamu ngomong, apa? Apa? Gitu, naik ke atas. Atau misalnya kamu kaget, hah? Itu juga seperti bunyi nada kedua. Oke, kita lihat ke Hanyu Pinyin sama nada kedua. Jadi hari ini kita baca Hanyu Pinyin ditambah dengan nada kedua. Jadi kalau dibaca, misalnya kita biasanya kalau nggak ada nada kan kita bacanya ka, kai, kan, kang, kau. Tapi nanti kalian bacanya dengan nada kedua ya. Jadi naik ka, kai, kan, kang, kau. Gitu ya. Langsung mau pilih dulu ya. Hari ini yang baca Cecilia Gracia. Cecilia Gracia. Bisa di-unmute. Cecilia. Cecilia aja nggak ini ya. Oke, langsung chào Brandon ya. 你好，老师。你好，Brandon。老师。自我介绍。silahkan kenalin dirinya dulu. 大家好，我叫 Brandon。我叫 Brandon。好的，Brandon，请读。Nada dua ya, 第二声。Semuanya dengan nada dua ya. Ka, ka, kai, kan, kang, kau, ke, kei, kan, kong, kong, kung, ko, ku, kwa, kwai, kwan, kwang. Oke, CC Brandon. Nanti nada yang keduanya agak naik lagi ya. Oh. Coba sekali lagi boleh, K aja. Oke, 第二。Yang kedua, 老师叫 Yoin Hana. Yoin Hana. 呀，你好，老师。你好，请。
自我介绍，先自我介绍。呀，我叫Ina，我住在Labuan Bajo。好，Ina请。呀，Ka Kai Nada dua, Kan ti声. Tunggu, nada dua, ti声. Ka, ke atas. Ka Kai Kan Kang Bunyi, Kau tunggu. Ada bunyi H di tengahnya. Ka. Ka Kai Kau Kan Kang Ke Ke Ken Keng Kong Kou Ku Kwa Kwai Kwan Kwang. Kalau KONG bacanya apa? Kong Kong. Kong Kong. Kong. Kong Kalau ong dibaca ung ya. Kong Ya. Kong. Oke, Kong. Ya. Oke, 谢谢你。谢谢老师。Nah, 这个第三的 yang ketiga nih. Niman, kalian kan belajar Mandarin nih, jadi harus kayak misalnya kalau langsung suruh baca, kalian juga harus kan, harus berani. Oktaria. 你好，老师。你好。好。大家好，我叫 Octarian。好，Octarian，请读。Ha, Hai, Han, nada dua, 第二声 ke atas. Ha. Ha, Hai, Hmm. Han, Hang, Hao, He, Hei, Hen, Heng, Hung, Ho, Hu, Hua, Huai, Huan, Huang. Ada sampingnya lagi. Hun. Seperti bahasa. Ya, langsung. Oke, kita masuk ke pelajaran keempat. Ni jiao sheme mingzi? Oke, sebelum masuk ke pelajaran 4, langsung mau tes dulu yang kemarin.
sudah kita pelajari. Bab sebelumnya sudah kita pelajari. Lause ngomong, kalian jawab di chat ya. Oke, kita coba latihan ya. Ni hao. Oke, 对了，你好 balasnya. 对不起，对不起，对，没关系. Kemarin kita udah install apa sih apa sih keyboard Mandarin. Jangan balas pakai bahasa Indonesia apa sih kayak alfabet lagi ya. Balasnya pakai Hanzi, Hanzi, Hanzi. 谢谢你. Ada yang tulis lauhu. Siapa itu? Laushi ya, bukan lauhu ya. Oke, ada yang jawab, 谢谢你, balasnya, 不用谢, 不客气. Sama 不谢. Oke, 很好. Terakhir, 再见. 再见. Ya, udah tuh lah. Balasnya 再见 juga. Oh, udah bagus nih. Nggak ada lagi ya yang pinin ya. Udah hancur semua nih. Wah, ini benar bang. Hey, oke, hey, balasnya juga hey. Ini kayaknya ada ada yang baru ya untuk murid-murid baru kalau misalnya bingung cara ketik apa sih install keyboard Mandarin di handphone atau di handphonenya, nanti bisa kemarin saya ada post di IG story-nya. Nanti bisa dilihat sih cara installnya bagaimana. Tapi di sini semuanya yang kalau bukan yang murid baru ya semuanya udah bisa ya. Oke, kita masuk ke bab baru. Ni jiao sheme mingzi? Nama kamu siapa? Oke, kita lihat dulu kosakata barunya. Nanti kalau Lause baca, kalian bisa ikut sih. Saya Lause bilang, ciao. Kalian bisa di rumah ikut ikut juga bacanya. Oke, kita mulai ya. Nanti Lause jeda sebentar, kalian bisa ikutin di belakang ya. Oke, ciao. Ciao itu panggil. Atau bisa juga nama. Misalnya kalau bilang, 我叫 Andi. Nama saya Andi. Tapi bisa juga tuh misalnya, 我叫你, saya panggil kamu. Nah, yang kedua, 什么?
Shema itu apa? Mingzi. Nama. Wo. Saya. Xiaoming. Xiaoming itu nama orang ya. Kalau diartiin sih Xiao itu kecil, Ming itu terang. Tapi kalau digabung, kalau ini nama orang Xiaoming, namanya Xiaoming. Nah, yang di kemarin udah beli buku kotak-kotak, nanti bisa pilih ya huruf yang mau ditulis. Terus lihat cara tulisnya di kamus. Oke, kita lihat ke percakapannya ya. Ni jiao sheme mingzi? Ni jiao sheme mingzi? Nama kamu siapa? Wo jiao Xiaoming. Wo jiao Xiaoming. Nama saya Xiaoming. Wow, ada yang udah bisa ketik nih, ini jiao sheme mingzi? 我叫伊娜。哦，很好。Oke, kita langsung pilih 2 orang ya buat baca ya. Jessica. Iya, Lause. Ni hao, Indonesia ya. Langsung pilih dulu temannya. Hao. Asti B ya namanya bacanya ya namanya. Lause ini mulai Lause. Lause ke mute kali ya sebentar ya. Coba cek. Iya, termute. Oke. Jessica sama Asti B ya. Ching. 大家好，我叫 Jessica。
大家好，我叫美丽。 OK，好，你们可以先你叫什么名字？我 lihat pilihnya. Tunggu. Ingat ya, sebelum baca tolong dilihat nadanya. Jangan langsung tancap gas, oke? Nadanya dilihat ya. Oke, silakan. 你叫什么名字？我叫美丽。 Oke, ganti. 你叫什么名字？我叫你叫什么 Jessica。名字？你叫什么名字。名字？ Oke, sisi Tahu nih. Sebenarnya ya tadi tuh kalau diperhatikan, kalian berdua tuh kalau kalian perhatikan nada tuh nadanya benar. Cuma jangan langsung ditancap ya. Dilihat dulu nadanya, oke? Sama teman-teman yang lain juga ya. Nanti kalau waktu baca perhatikan nadanya ya. Terus santai aja, nggak usah gugup. Oke, sisi nih, men. Yang mau baca nanti itu dong tunjuk tangannya di itu. Oke, kita lihat percakapan yang kedua. Oke, sebelum lihat ke percakapan kedua, langsung mau kasih tahu sedikit dulu soal nama Mandarin. Jadi, kita tadi kan udah lihat Mulan kan? Mulan itu bahas nama Mandarinnya itu Hua Mulan. Jadi, kalau di nama Mandarin itu biasanya depannya itu marga. Marga itu biasanya sih satu karakter. Tapi ada beberapa marga juga yang lebih dari satu karakter. Itu jarang banget. Nah, total marga yang dipunya sama orang Tiongkok itu ada 12.000. Banyak banget kan? Tapi tenang aja, kita nggak ngafalin marga kok. Nah, yang kedua, dua karakter di belakangnya itu biasanya nama. Tapi ada juga orang yang namanya satu karakter. Ada yang namanya satu karakter, ada yang namanya dua karakter. Tapi umumnya itu dua karakter. Dan kalau biasanya orang Tiongkok memberikan nama, biasanya namanya tuh ada artinya, seperti Mulan. Mulan itu tuh melambangkan, tadi kan udah tahu Mulan itu kan Muga Magnolia ya. Jadi melambangkan bahwa bunga yang cantik dan kuat. Jadi kalau biasanya itu diberikan ke anak perempuan. Jadi anak perempuan itu nggak hanya cantik tapi kuat juga. Dan pemberani. Dan karena Magnolia juga mengartikan apa sih kayak panjang umur kan, jadi ada harapan juga anaknya akan panjang umur. Jadi misalnya, jadi kalau orang Tiongkok milih nama biasanya tuh namanya tuh ada artinya. Jadi nggak sembarangan dia pilih nama. Terus kalian di sini ada yang sudah punya nama Mandarin? Wah, banyak yang sudah punya nama Mandarin ya. Udah ada yang punya. Oh, Henhao. Tapi kalau misalnya kalian belum, kalau biasanya yang sudah punya Mandarin tuh biasanya kan dikasih dari orang tua ya, diberikan sama orang tua. Nah, untuk yang belum punya huruf Mandarin itu nggak apa-apa. Nanti kamu bisa pilih
nama kamu sendiri. Yang belum punya nanti kamu bisa pilih nama. Nanti mungkin setelah kamu belajar Mandarin udah ada satu waktu dan kamu bisa pilih nama buat kamu sendiri. Dan kalau yang misalnya belum punya, mungkin bukan dari Chinese, jadi nggak punya marga kan. Jadi dia sebenarnya bisa juga pilih marga dan pilih nama sendiri. Terus yang sekarang udah punya nama, kan ada yang bilang, oh namanya artinya apa ya, Laushe? Saya nggak tahu. Nah, kemarin udah install Playko kan? Bisa dilihat di situ, kamu bisa tulis karakter nama kamu di situ dan cek apa artinya di situ. Oh, terus kita di Indonesia itu kan biasanya tuh ada dialek dialek Chinese ya. Kalau itu bahasa daerahnya. Jadi bahasa daerahnya sama bahasa Mandarin itu nggak sama ya. Misalnya ada yang bilang marganya Tan. Tapi itu Tan itu tuh bahasa daerah. Jadi kalau di Mandarin ini namanya tuh Chen. Jadi bisa beda ya. Jadi nggak ini pastiin dulu yang marga yang kamu tahu itu dalam bahasa Mandarin atau bahasa daerah ya. Wah ini semuanya udah banyak yang tahu ini ya marganya apa, namanya apa. Oke, kita tinggalin nama ya. Kita masuk ke percakapan yang kedua. Oke, kita lihat kosakata barunya. Ada shi. Shi itu kalau kita artikan itu seperti adalah. Shi. Misalnya, 我是老师, saya guru. Nah, di bawahnya ada kata 老师, itu guru. Nah, tadi Lausu lihat di chatnya ada yang ketik 老虎. Oke, 老师, guru ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita panggil guru, kita bisa panggil 老师. Nah, biasanya kalau guru itu kan pasti lebih dari satu tuh. Misalnya kalau biasanya kita taruh marganya di depan, misalnya kayak 老师, Wang 老师. Nah, kita lihat yang di bawah itu adalah ma. Ma itu apakah? Kemarin kan kita sudah belajar kan, ni hao, hai, halo. Tapi kalau misalnya kita tambah ni hao ma itu jadi apa kabar? Terus di bawah ada xue sheng. Xue sheng itu murid. Kalau kalian, kalau 我是老师, 你是学生, kalian murid. Nah, kita lihat di percakapannya nih. 你是老师吗? Apakah kamu guru? 我不是老师. Saya bukan guru. 我是学生. Saya murid. Nah, ini Laushe mau panggil 2 orang buat baca. Ya. Meilin.
Melin. Ni hao, Lao Sư. Ni hao, Lause cari dulu temannya satu. Andriani Amelia. Ni hao, Lao Sư. 你好，请自我介绍。我叫 Hadriani Amelia. Oke, saya siapa tadi? Melin. Melin, oh Melin nggak bisa ya? Oh, udah bisa, Lao Sư. Oke, oke, 好。请自我介绍。你是老师吗？我不是老师，我是学生。 Coba ditukar. 你是老师吗？我不是老师，我是学生。我是。我不是老师，我是学生。学生。学生。Oke, 谢谢你。谢谢老师。Nanti waktu baca kalian perhatikan ya nada-nadanya. Tapi biasanya langsung ingetin, langsung ingin tahu. Jadi diperhatikan ya. Oke, kita lihat grammarnya sebentar. 什么? Kita masuk ke grammar. Semua itu apa? Jadi biasanya dia posisinya itu setelah kata kerja. Kalau kita taruh 什么, saya 你叫什么名字? Atau 这是什么? Ini apa? Contoh yang lain lagi, 这是什么书? Ini buku apa? Kalau misalnya dia ada apa sih? Kalau jadi format kalimatnya seperti ini, subjek sama predikat. Jadi ada kata kerjanya dulu, baru si sama. Kalau misalnya dia ada objek, kita taruh objek ini di belakang. Kalau nggak ada objek ya udah langsung. Ini tahu ya penggunaannya ya, 什么. Kalau kita di Indonesia kan apanya taruh di depan ya, tapi kalau Mandarin nggak taruh di depan dia. Taruhnya di setelah kata kerja. Nah, kata 是 itu adalah kalau kita Indonesiakan ya. Biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya 小明 是老师, 小明 adalah guru. Ini kalau format yang ini sama dengan bahasa Indonesia ya. 我是学生, saya adalah murid. 我是老师, saya adalah guru. Jadi posisi se itu sama sih dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau she itu kan adalah, itu bentuk positifnya. Kalau negatifnya, apa? Ada yang tahu nggak? She bentuk negatifnya apa?
Ya, betul. 不是. 对, wah, kalian pinter ya. Gampang banget ngajarin kalian. Nah, ini untuk negatifnya. Kalau kalau bentuk negatifnya tinggal tambahkan pu di depannya. Jadi bukan. Misalnya tadi kan kita lihat ada Xiaoming shi lao shi. Xiaoming adalah guru. Tapi kalau bentuk negatifnya kita tinggal bilang Xiaoming bu shi lao shi. Yang tadi kan bentuk positifnya wo shi xue sheng. Kalau bentuk negatifnya 我不是学生. Gampang kan ini? Terus yang satunya lagi, 我是老师. Kalau bentuk negatifnya, 我不是老师. Nah, grammar yang ketiga adalah ma. Apakah? Nah, ini apakah ini kalau di Indonesia kita apakah itu selalunya taruhnya di depan. Tapi kalau di Mandarin apakah ini selalu posisinya di belakang. Jadi formatnya akan seperti ini. Nih. Biasanya kalau kalimat positif kita tambahkan ma itu langsung jadi kalimat tanya. Contohnya nih. 我是老师, saya adalah guru. Ni se lao shi, kamu adalah guru. Kalau kita mau tanya, apakah kamu guru? Kita tinggal tambahkan ma di belakangnya. Ni se lao shi ma. Yang kedua kita lihat tuh contohnya lagi. Misalnya, Ni se xue sheng, kamu murid. Kamu adalah murid. Kalau kita mau tanya, apakah kamu murid? Tinggal tambahkan ma di belakang. Ni se xue sheng ma. Terus yang nomor 3 kita lihat. Ni se lao shi, kamu adalah guru. Ini sama ya contohnya. Ulang lagi dah, nggak apa-apa. Ni se lao shi, kamu adalah guru. Tapi kalau ditambahkan ma jadi apakah kamu guru? Ni se lao shi ma. Ingat ya, ma itu taruhnya di belakang. Oke, kita lihat kata. Tadi kan kita ada kata pu ya. Pu itu ada perubahan nadanya. Kalau dia sendiri nih. Kalau pu sendiri itu nadanya keempat, pu. Tapi kalau misalnya di belakangnya dia diikutin huruf lain, biasanya nadanya tuh berubah tuh, si pu ini. Gak konsisten dia. Nah, kita lihat nih. Nada pu akan berubah jika berada di depan kata yang memiliki nada 1, 2, 3. Tidak berubah dia. Kalau dia di belakangnya itu nada 1, 2, 3 dia nggak berubah tuh. Misalnya kita lihat. Pu chi. Nada 1, pu chi. Bu xing, bu hao, bu he, bu neng, bu xiang. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nadanya nggak berubah tuh. Nadanya nggak berubah kalau dia ketemu nada
1, 2, 3. Nah, tapi kalau dia ketemu sama nada 4, berantem tuh dia, makanya dia ngalah jadi nada 2. Kita lihat nih. Jadi kita nggak akan bilang bu hui. Capek banget juga sih kalau ngomongnya kayak gitu. Jadi akhirnya jadi bu hui. Jadi nggak mungkin kita bilang juga bu se. Capek kan? Jadi dia jadi bu shi. Bukan. Itu perubahan nada bu. Oke, grammar yang hari ini kita pelajari ada 什么, ma, sama 是. Lalu boleh coba minta nggak kalian buat kalimat ketik di chatnya. Oke, buat kalimat dengan kata 什么. Coba. Buat kalimat dengan kata 什么, chat di chatnya. 什么. Dengan kata 什么. Coba dong chat. 什么 dulu ya. Oh ya, 这是什么? Oke. Oh, kayaknya kalian Mandarinnya udah banyak nih. Ada yang sampai bilang, 你在看什么? 我要吃什么? 你读什么书? Wah. Oke. Yang kedua, coba buat kalimat dengan kata 是. 是. Kata 是. Buat kalimat 是. 我是学生，对，我是同学，他是我同学，我是老师，我是同学，我是医生。Pintar ya kalian. Sampai kata-kata yang belum dipelajari ini udah tahu nih. 我是警察，这是我妹妹。哇，很棒。Oke, ketiga, buat kalimat dengan 不是，不是。哦，他不是我老师，我不是老师，我不是护士，他不是我，我不是医生。哇，很好。我不是老师，我不是男人，那你什么？女人啊？我不是他的女朋友。Ini kata-kata kalian udah banyak yang ini ya ternyata ya. Oke. Terakhir kata ma. Buat kalimat dengan kata ma. Ni hao ma. Betul. Shi ma? Ya, ya kah? Ni ke唱歌吗? Oke. Ni是我好吗? Masa sih tanya diri sendiri, apakah saya baik? Dui ma? Benar. 哇，你们很好。你喜欢读什么书？我是韩国人吗？Ini kok kayaknya banyak.
Untuk ini ya, kalau untuk misalnya kamu baru belajar Mandarin, terus kamu lihat tuh teman-teman kamu misalnya, oh ketiknya kata-katanya udah banyak, kamu santai aja ya, karena kan ini proses belajar, kamu nggak perlu bandingin diri kamu sama orang lain. Jadi selama setiap hari kamu masuk kelas Mandarin, terus ada prosesnya, itu udah sangat baik. Jadi jangan sampai kalian merasa kayak, aduh, yang lain udah bisa, aku masih belum bisa. Nggak begitu ya. Kita nggak bandingin progres kita sama orang lain. Karena mungkin dia udah belajar 2 tahun atau 3 bulan, tapi kita bandingin kita sama kita yang kemarin. Jadi santai aja, ya kosakata kita belum banyak, tapi yang penting kita berani pakai, itu udah oke banget. 好的，我们的今天的课到这里，kelas kita hari ini sampai di sini. Senang sekali belajar sama kalian, pinter-pinter semua. Oke, 老师 ada PR nggak buat 同学们？ PR ya. PR mungkin ini ya, untuk huruf Mandarinnya nanti itu ya, dituliskan. Kemarin katanya udah beli kotak-kotak tuh, huruf kotak-kotak tuh. Kosakata baru itu nanti ditulis ya. Oh, oke ya. Tulis kosakata barunya ya. Oke. Ya, sahabat kelas, demikian kelas kita hari ini ya. Untuk yang belum bisa ngikuti, bisa nonton ulang lagi ya. Terus untuk aplikasinya yang sudah disuruh Lause install, silakan di-install ya, biar tidak ketinggalan untuk di sesi berikutnya. 好的，黄老师，谢谢。谢谢你，谢谢你们，你们很棒。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，老师，再见，老师，再见，老师。老师。哎。